Hasan Al-Basri pernah ditanya, ketika beliau ditanya tentang masalah karakter manusia, maka kemudian Hasan Al-Basri itu menjawab, karakter manusia itu dua, yaudul masaib wa yansani marabbihi. Sesungguhnya manusia itu karakternya dua yang paling dasar. Yang pertama, suka menghitung-hitung ujian dan musibah. Yang kedua, suka melupakan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita melihat dari penjelasan Hasan Al-Basri, tidak ada akuntan paling handal menghitung setiap ujian kecuali manusia. Dan tidak ada orang yang paling amnesia ketika menghitung kenikmatan kecuali manusia. Padahal ujian seujung kuku, kenikmatan seluas samudra. Apa yang menjadi seujung kuku tidak boleh melupakan luasnya samudra kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kajian kita menjadikan kita sebaliknya. Ana dan antum menjadi akuntan paling detail kalau menghitung kenikmatan Allah, dan menjadikan kita amnesia terhadap ujian, karena ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku di antara samudra kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepadanya kita memuji, karena tidak ada zat yang pantas dipuji kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah antum bahwasanya Allah itu memberikan banyak kenikmatan dalam kehidupan? Di antara kenikmatan kehidupan yang Allah berikan dan Allah sempurnakan dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika Allah memberikan kepada kita kitabullah. Allah itu betul-betul memberikan rahmat ketika Allah memberikan kepada kita kitabullah. Makanya salah satu sifat di antara kitabullah, selain menjadi syifa dan obat, maka dia menjadi rahmat dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena dengan Allah menurunkan kitabullah, kita keluar dari titik kebodohan kita menuju kepada titik cahaya, terungkap mana jalan yang salah dan mana jalan yang hak ketika kita telah mendapatkan kenikmatan kitabullah. Disitulah kita paham kitabullah itu kenikmatan besar. Mukjizat paling besar dalam kehidupan para nabi adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran, walaupun Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu, tetapi Al-Quran tetap menjadi petunjuk dan mampu melunakkan dan melembutkan hati orang untuk menerima hidayah menuju kepada cahaya kebenaran. Kitabullah tidak berdiri sendiri, disusul dengan hikmah ataupun yang kita kenal dengan kata sunnah, di mana sunnah untuk menjabarkan dan untuk menjelaskan serta untuk melengkapi dari perkara-perkara yang disampaikan oleh Al-Quran secara global. Dan sunnah merupakan bagian terbesar dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang paling detail mengatur kehidupan kita selain kitabullah kecuali sunnah. Semuanya diurus, semua tidak ada yang luput, semua tidak ada yang terlewatkan. Makanya antum kalau perhatikan sunnah, akhi, sunnah itu bukan hanya ngurusin kencing, bukan hanya ngurusin tentang masalah sholat, bagaimana sholatnya antum sesuai dengan sunnah. Bahkan dalam urusan ludah pun diatur dengan sunnah, karena ternyata sunnah itu merupakan perkara detail yang mengatur kehidupan kita. Makanya antum kalau berpikir sunnah apa Ustaz dalam ludah, sunnahnya banyak. Sunnahnya ketika antum beludah itu tidak boleh ke arah Ka'bah. Karena makanya sesungguhnya orang yang sering beludah ke arah Ka'bah, maka kelak pada waktu hari kiamat ludah itu akan kembali kepadanya ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya antum sebelum beludah lihat dulu arah Ka'bah itu mana. Makanya kalau kita kemudian gampang meludah dan ke arah Ka'bah, maka kelak pada waktu hari kiamat ludah itu akan dikembalikan oleh Allah ke dalam muka kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ludah. Ini baru satu. Padahal masalah ludah itu ketika saya mau buka fikihnya ada sekitar 8 hukum permasalahan yang berkaitan tentang ludah. Disitulah kita paham sunnah merupakan bagian kenikmatan besar dalam kehidupan. Makanya kalau ada orang yang berkata, siapapun yang mengatakan tolong dipisahkan antara negara dan dipisahkan dengan masalah agama, Masya Allah, kalau antum muslim, antum tidak layak mengatakan itu. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau urusan ludah saja diatur dalam sunnah, apalagi dalam urusan negara. Karena sesungguhnya yang paling berhak mengatur kemaslahatan dalam kehidupan kita adalah nabinya dan rasulnya, setelah Allah yang menciptakan alam semesta dalam kehidupan manusia. Dua kenikmatan itu, akhi, disusul kemudian dengan kenikmatan berikutnya. Kenikmatan berikutnya adalah ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, lalu kemudian dipersaudarakan oleh Allah di atas ikatan iman dan ketakwaan. Makanya antum dapatkan dalam Islam bahwasanya Islam itu mempertemukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia. Tidak memandang batasan sekat dan geografis, tidak memandang kulit dan warna rambut, karena sesungguhnya Islam itu pada dasarnya mempersatukan
dan itu merupakan bagian dari kenikmatan besar dalam kehidupan kita. Makanya kita melihat bagaimana Allah menyebutkan, ketika Allah menyebutkan kata menjadikan kita bersaudara itu merupakan bagian dari kenikmatan. Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menyampaikan wadhkuru nikmatallah, sesungguhnya ingatlah kenikmatan Allah ketika Allah telah memberikan kepada kalian persaudaraan. Bagaimana kalian dipersaudarakan di atas keimanan dan menjadi hamba yang bersaudara, padahal dulunya sebelum Islam itu datang sesungguhnya kalian itu adalah bermusuhan. Disitulah kita memahami bukan hanya kitabullah dan sunnah yang merupakan kenikmatan bagi hamba yang beriman, tapi ketika kita dipertemukan dalam indahnya iman dan simpul ketakwaan tanpa memandang apapun background dan latar belakang kehidupan kita, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan kenikmatan, dan tidak ada yang mempertemukan hati orang yang beriman di dalam saling mencintai kecuali adalah Allah. Makanya disinilah kita memahami semangatnya Al-Quran bukan semangat untuk membedakan dan semangatnya untuk menjadikan bermusuhan, tapi semangatnya Quran adalah semangat mempertemukan dan semangat mempersaudarakan. Makanya Quran ketika menyebutkan tentang Rasul dan para sahabat yang mengikuti Rasul disebutkan yaitu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Ketika Al-Quran menyebutkan tentang profilnya Rasulullah dalam ayat yang singkat, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Muhammad dan para sahabat itu keras kepada orang kafir tetapi rahmat kepada orang yang beriman. Kenapa? Itulah semangatnya Al-Quran, semangat untuk mempertemukan antara hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa. Semangat ini pun kemudian dijelaskan oleh Nabi. Makanya dalam sunnah, semangat sunnah pun mempertemukan. Kita tidak pernah mendapatkan murabbi, guru yang paling luar biasa di dalam mempertemukan antara orang yang beriman kecuali adalah Rasulullah. Bagaimana kita melihat dalam sirah nyata terukir dalam sejarah, bagaimana Allah mempertemukan, bagaimana Rasulullah mempertemukan antara muhajirin dan ansar dalam satu ikatan iman. Padahal antum paham antara muhajirin dan ansar secara geografis berbeda, secara kebiasaan itu berbeda. Antum melihat orang muhajirin datang dari kota Mekah, mereka itu basisnya adalah pedagang, dan orang Mekah itu lebih tegas, kadang-kadang agak cenderung kasar walaupun tidak kasar. Mereka apa adanya. Makanya kalau kita melihat ada orang Mekah bicara kemudian marah, sesaat saja sudah itu selesai, itulah Mekah. Kemudian dipersaudarakan dengan orang Ansor datang dari kota Madinah. Makanya antum lihat kota Madinah. Kota Madinah walaupun berdekatan 400 km dengan kota Mekah, tetapi mereka tetap memiliki perbedaan dengan orang-orang muhajirin. Orang Ansor basisnya petani dan mereka lebih lembut. Makanya antum kalau ingin membuktikan, sekali-kali nanti ketika umrah antum tanya alamat. Biasanya orang Mekah dengan orang Madinah itu beda. Orang Mekah itu kalau ditanya, "Aina hadzal unwan?" Mana alamat ini? Biasanya orang Mekah itu biasanya agak cuek ketika menjawab. Nah, itu orang Mekah biasanya gitu. Tapi kalau orang Madinah ketika kemudian kita tanya, maka biasanya dia akan kemudian membaca, kemudian dipegang tangannya, kemudian kita akan diarahkan ke tempat yang kita tuju. Karena apa? Orang Ansor adalah orang Madinah adalah orang yang lebih lembut. Tapi itu hanyalah masalah sifat mereka. Tapi ternyata Quran, tetapi ternyata sunnah betul-betul mempersatukan mereka dan mempertemukan mereka. Walaupun kebiasaan mereka sedikit berbeda antara muhajirin dan ansor, sampai cara mendatangi istrinya antara orang muhajirin dan ansor itu beda. Tapi ternyata sunnahnya Nabi betul-betul mempertemukan, karena sesungguhnya sunnah itu hakikatnya mempersaudarakan. Hakikatnya sunnah itu mempertemukan. Hakikatnya sunnah adalah mengikat hati di antara orang yang beriman, dan sunnah bukan mempermusuhkan. Sunnah bukan membelakangi, dan sunnah tidak menjadikan saling mengkasari, karena sesungguhnya bukan itu yang diajarkan di dalam sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah 23 tahun dalam perjalanan dakwahnya beliau. Makanya Rasulullah di antara perkara yang beliau benci itu bukan hanya syirik. Yang beliau benci bukan hanya kemudian kekufuran, tetapi di antara perkara yang beliau benci yaitu adalah perkara-perkara yang ditimbulkan ketika menyawalkan atau menyebutkan tentang masalah panggilan-panggilan jahiliyah yang berpotensi untuk memisahkan hati di antara orang yang beriman. Makanya pernah satu kisah nyata yang terjadi.
Bagaimana kemudian ada orang Ansor yang ditampar sama orang Muhajirin. Lalu kemudian orang Ansor refleks ketika habis ditampar dan mengatakan, ya lil Ansor, hei orang Ansor, saya harus ditampar. Kemudian orang Muhajirin yang menamparnya ketika mendengar orang Muhajirin, orang Ansor itu memanggil kelompoknya, maka orang Muhajirin kemudian pun memanggil kelompoknya, ya lil Muhajirin. Ketika kemudian panggilan dua orang itu terdengar ke telinga Rasulullah, maka Rasulullah marah, menampakkan kemurkaannya dan berkata, bagaimana kalian mampu dan tega menghidupkan kembali syiar-syiar jahiliyah padahal saya masih hidup di antara kalian. Disitulah nampak hadis itu menjelaskan semangatnya Rasul bukan semangat untuk memisahkan dan bukan semangat untuk membedakan satu dengan yang lainnya, tapi semangatnya Rasul adalah mempersaudarakan, dan tidak ada guru yang terhebat di dalam mempertemukan dan mempersaudarakan di antara orang yang beriman kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya segala celah yang menyebabkan perkara pecahnya hati ditutup oleh Nabi, dan tidak ada orang yang paling keras ketika menghadapi masalah yang bisa menyebabkan hati itu berpecah kecuali Rasul. Karena dalam sunnah betul-betul Rasulullah itu menghendaki bagaimana setiap celah yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh dalam permusuhan ditutup oleh Nabi. Makanya ada sebuah kisah nyata antara Abu Dzar dengan Bilal bin Abi Rabah. Abu Dzar, antum paham? Abu Dzar ini merupakan salah satu sahabat yang memiliki temperamen. Walaupun beliau adalah orang yang saleh, kita tidak nafikan itu. Itu beliau adalah orang yang diberikan anugerah untuk mengatur strategi perang. Itu adalah Abu Dzar. Dan tahukah kita, sesungguhnya Abu Dzar itu sedang kumpul bersama teman-temannya, lalu kemudian membicarakan strategi perang. Maka nampak dan urun dalam perkumpulan itu adalah Bilal bin Abi Rabah. Bilal kemudian mengatakan kepada Abu Dzar, laisa hakadha ya Abu Dzar, bukan kayak gitu Abu Dzar, bukan kayak gitu Abu Dzar. Abu Dzar ketika disanggah, ketika menyampaikan bagaimana strategi perangnya, maka Abu Dzar refleks khilaf beliau. Kemudian dia mengatakan kepada Bilal, uskut anta ya ibna sauda, diam kamu ya, orang hitam dari anaknya perempuan hitam. Padahal kemudian Bilal bin Abi Rabah hitam atau tidak hitam? Hitam. Dan apa yang disampaikan itu sebenarnya benar. Tetapi kemudian ternyata Bilal ketika mendapati itu, maka Bilal kaget mendapatkan pernyataan itu keluar dari Abu Dzar. Maka kemudian Bilal berkata, la nahkum hatta nahkum ali Rasulillah. Kami tidak mau menghukumi perkataan ini sampai kita ngomong sama Rasul. Insyaallah ya. Sahabat itu kalaupun marah itu masih diatur dengan sunnah. Coba kalau ikhwan ngomong apa lagi? Ayo ulangi lagi. Tempeleng nanti. Itu kalau kemudian ikhwan. Kalau kemudian Bilal enggak. Sampai marah pun diatur dengan sunnah. Kemudian dia berkata, kami tidak mau menghukumi perkataan ini sampai kemudian kita tanya sama Rasulullah. Abu Dzar ikhwan, ketika disebutkan nama Rasul pun adalah orang yang tunduk. Dia kemudian bantah. Dia kemudian ngomentarin Bilal, lah gitu aja ngomong sama Rasul. Udah sini aja selesaiin dulu. Enggak. Abu Dzar kemudian diam ketika disebutkan Rasulullah SAW. Mereka kemudian berdua menuju kepada Rasul. Bilal ketemu dengan Rabi, menceritakan apa yang dia kemudian dapatkan, maka langsung berubah rona merah di wajahnya Rasulullah SAW. Dia panggil Abu Dzar dengan panggilan keras. Kemudian Rasulullah mengatakan, a'ir tahu bi ummihi, inna kamru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, tega sekali kamu. Tega sekali kamu untuk mengatakan bahwasanya Bilal itu adalah permana hitam dari perempuan hitam. Inna kamru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu masih memiliki penyakit jahiliyah dalam hidupmu. Maka kemudian Abu Dzar ketika menyadari perkataan itu, Abu Dzar kemudian betul-betul menyesal, kemudian mendatangi kemudian Bilal, meletakkan pipinya di atas tanah dan memohon supaya kemudian Bilal menginjak pipinya untuk mengganti perkataan yang keluar ketika dia dalam keadaan marah. Disitulah kita paham, ikhwan. Disitulah kita ngerti bahwasanya para sahabat mereka luar biasa mengerti bahwasanya sunnah yang mereka dapatkan dari Nabi bukan sunnah yang hanya mereka bermodalkan riwayat dan hadis yang mereka hafalkan, tapi sunnah yang mereka dapatkan dari Nabi, mereka mendapatkan bahwasanya semangatnya Nabi adalah semangat mempertemukan dan semangat mempersaudarakan. Inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya tidak ada kenikmatan setelah kenikmatan kitabullah dan sunnah, kecuali adalah kenikmatan ketika kita dipertemukan dalam indahnya keimanan dan ditautkan dalam ketakwaan ketika kita memiliki kitabullah dan sunnah sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana para sahabat ketika memahami kitabullah dan sunnah.
Tapi masalahnya, walaupun ini semua telah disebutkan di dalam kitab, prakteknya jauh harapan dari apa yang kita bayangkan. Jauh api dari panggangnya. Karena ternyata ukhuwah hari ini menjadi sesuatu yang sifatnya indah ketika dibahas di majelis ilmu, tetapi tidak pernah indah ketika keluar dari majelis ilmu. Berapa banyak orang yang ketika membicarakan tentang ukhuwah di dalam kajian indah betul. Banyak ayat yang disebutkan, banyak hadis yang disebutkan. Tetapi itu hanya terbatas ketika disampaikan pada majelis ilmu, tetapi tidak pernah keluar dari majelis ilmu. Setiap keluar dari majelis ilmu, bayangan ukhuwah itu hilang dalam kehidupan. Makanya hari ini yang kita sedihkan, tumbuhnya majelis ilmu di banyak tempat itu sebagaimana tumbuhnya jamur di musim hujan, banyak sekali. Tapi ternyata tidak diiringi dengan rasa persaudaraan yang baik antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Padahal kita paham, harusnya ilmu yang kita ambil dari kitabullah dan sunnah sesuai dengan apa yang kita sepakati sebagaimana para sahabat menerangkan, harusnya itu kemudian menjadikan kita saling berukhuwah dan saling bersaudara. Karena kita paham menjadikan diri kita mencintai orang yang beriman itu pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mencoba kita bidik. Ada apa dengan persaudaraan sampai hari ini meregang, sampai kemudian hari ini sulit kita temukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berapa banyak orang yang memiliki jenggot yang sama, masjidnya sholat di tempat yang sama, imamnya sholat di tempat yang sama, ketika keluar tidak bertegur sapa. Walaupun sandalnya berdekatan dengan sandal ikhwan tersebut. Ketika ketemu, dia rela untuk mundur, pindah ke gang yang lainnya daripada ketemu ikhwan tersebut. Sehingga kemudian sebagaimana setan ketika bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal kemudian kita memahami bahwasanya mereka memiliki sifat keimanan yang sama. Ingin sama-sama menghidupkan sunnah Rasulnya, ingin menghidupkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Tapi itulah kenyataan yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita pungkiri, walaupun kita sering berbuih-buih menyampaikan tentang ukhuwah. Tapi kenyataan yang tidak bisa kita ingkari dan menjadi rahasia umum. Ukhuwah itu indah di majelis ilmu dan tidak pernah indah ketika keluar dari majelis ilmu. Inilah yang menjadikan kita harus memahami sebabnya apa. Karena kalau kita membayangkan tentang ukhuwah, karena kita hari ini ikhwan karena hari ini kita membutuhkan ukhuwah. Kenapa kita butuhkan ukhuwah? Karena kita paham Islam itu tidak akan tegak oleh antum dan saya saja, oleh fulan dan fulan saja. Tetapi Islam itu tegak ketika kemudian kita memiliki sifat sebagaimana sifat yang diinginkan oleh Allah ketika kita menjadi hamba yang saling bersaudara. Kita pengen tahu apa sih perkara yang menjadikan gagalnya kita dalam bersaudara? Kenapa banyak perbedaan yang justru menjadikan kita lemah? Padahal perbedaan itu harusnya menjadi sesuatu yang baik. Bahkan kemudian kita mendapati bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu senang ketika kemudian para sahabat itu berbeda pendapat. Makanya kemudian Umar bin Abdul Aziz saja mengatakan, "Ma uhibbu anna Rasulullah lam yakhtalifu." Aku tidak senang apabila sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Tetapi ketika aku mendapati para sahabat itu berbeda pendapat, di situ umat mendapatkan rahmat. Umat akan memilih pendapat yang datang sampai kepada mereka tanpa mereka mengalami kesempitan dalam hidupnya disebabkan para sahabat itu berbeda. Di situ kita paham harusnya perbedaan yang terjadi itu kemudian tidak menghilangkan kekuatan dan tenaga yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya kita hari ini fokus bahwasanya kita ingin Islam yang kita yakini, Islam yang kita imani membawa maslahat dan manfaat bagi kehidupan hamba-hamba yang beriman. Makanya pelajaran dan bagaimana menanamkan kembali tentang ukhuwah dan apa yang menyebabkan gagalnya ukhuwah dalam kehidupan kita harus kita kaji. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Islam. Karena sesungguhnya kita paham kaum muslimin tidak dimenangkan oleh Allah sampai mereka melaksanakan secara sempurna apa yang diperintahkan oleh Allah, sampai urusan di dalam mereka bermuamalah ketika mereka diperintahkan untuk saling mencintai. Makanya inilah yang menjadikan kita. Maka kita temanya sebenarnya lebih besar dari apa yang tadi disampaikan. Kita tidak hanya membicarakan perbedaan, walaupun perbedaan itu nanti kita akan bicarakan. Tapi secara besar, tema besar yang akan kita bahas, apa sih penyebabnya? Ketika aku dan antum berbeda, lalu bagaimana kita menyikapi itu? Karena kemudian ternyata banyak orang yang hari ini siap belajar, tetapi tidak siap untuk berbeda dan tidak paham untuk berbeda. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita setelah mengkaji ilmu? Semua inilah yang akan kita bahas, apa yang menyebabkan gagalnya orang di dalam masalah ukhuwah, supaya kita mampu menghindari
dan memberikan imunisasi bagi tubuh kita, mengimun diri kita dan iman kita, supaya kita tidak terjangkiti perkara yang bisa menyebabkan diri kita gagal di dalam berukhuwah. Inilah yang menjadikan kita akan mempelajari pelajaran tentang ini dan tema tentang ini. Semoga Allah memberikan kefahaman dan kemudahan bagi kita untuk mengerti dan memahaminya. Maka kemudian para ulama setidaknya menyebutkan ada beberapa poin yang menjadi penyebab gagalnya kita di dalam bersaudara. Dimana kalau kemudian kita tidak mengerti tentang perkara ini, maka sesungguhnya ini yang menjadikan kita tidak pernah mampu bersaudara dalam kehidupan lapangan umat. Makanya kalau orang ingin untuk bersaudara, hilangkan dulu penyakitnya. Dan penyakitnya itu ada 5. Kalau kemudian kita tidak menghilangkan penyakit itu, maka walaupun kita sering mengkajinya, selama penyakit itu kita biarkan, maka sesungguhnya kita akan sulit mewujudkan persaudaraan yang indah di atas iman dan ketakwaan. Ibarat antum kalau menanam benih, akhi. Antum pastikan ketika menanam benih, benihnya tepat. Kemudian tanahnya subur. Dan tidak ada di sekitar wilayah yang antum tanam benih itu tidak ada rumput-rumput liarnya. Kalau antum menanam benih, benihnya tepat, tanahnya subur. Tapi antum biarkan rumput-rumput liar yang ada di sekeliling benih yang antum tanam, antum tidak akan pernah dapati benih itu akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Setiap antum menyiram air, maka asupan air itu diambil oleh rumput liar. Dan mungkin benihnya justru tidak mendapatkan air. Rumput liarnya tambah tinggi, benihnya tambah mati. Makanya cara yang benar, cabut dulu penyakitnya, cabut dulu rumput liarnya. Setelah antum bersihkan rumput liarnya, baru antum sirami. Insya Allah dengan izin Allah, benih itu akan bertumbuh kembang menjadi pohon dan menjadi bunga-bunga yang indah yang bisa kita manfaatkan. Sama dengan kehidupan ini. Kalau kita membicarakan tentang ukhuwah, kita bicara dulu penyakitnya itu apa, supaya kita ngerti penyakit itu, kita cabut penyakit itu dalam hati dan dada kita. Baru setelah itu kita akan mengaji dan baru setelah itu kita akan mencoba mengamalkan bagaimana kehidupan kita ketika bersaudara. 5 perkara yang sering menjadi gagalnya penyebab persaudaraan itu terwujud dalam kehidupan kita. Apa yang pertama? Yang pertama, para ulama itu mengatakan, yaitu adalah gagalnya kita dalam bersaudara ketika kemudian orang-orang yang mereka berada pada lapangan ilmu, majelis-majelis ilmu, yang kita harapkan itu menjadi komunitas yang paling rekat di dalam bersaudara karena mereka sudah ngerti ilmunya. Tapi kenapa kok gagal mereka di dalam bersaudara? Yaitu adalah karena sesungguhnya mereka ketika mereka mengkaji ilmu, mereka memaksumkan kelompoknya, mereka memaksumkan ustadznya. Maka siapapun orang yang hari ini telah belajar, tetapi kemudian dalam proses dia belajar, dia memaksumkan ustadznya dan memaksumkan kelompoknya, maka sesungguhnya dia akan gagal bersaudara secara terus-menerus sampai dia mati, karena bagi dia tidak ada yang benar kecuali dia dan ustadznya, dan selalu pasti salah kalau dia melihat kelompok yang lain. Maksum itu apa sih ustadz? Maksum itu adalah terjaga dari kesalahan. Padahal kita mengerti tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemaksuman itu telah wafat bersamaan dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi wafat 1438 tahun yang lalu, ketika di atas pangkuan Aisyah Rasulullah itu meninggal dunia di hari Senin, pastikan akhil karim bahwasanya seiring dengan perginya ruh dari jasadnya Rasul, seiring dengan itu perginya kemaksuman yang ada pada kehidupan umat ini, karena sesungguhnya yang maksum di atas muka bumi ini hanyalah Rasul. Makanya Imam Malik sampai menegaskan melalui salah satu pernyataan beliau yang dikenal oleh sejarah, ketika beliau mengatakan kullu kalamin yuqbal wa yurad illa min sahibi hadzal qabr. Imam Malik itu sampai mengatakan perkataan siapapun bisa diambil, bisa ditolak kecuali perkataan satu orang ini. Perkataan orang ini tidak bisa ditolak dan harus diambil. Kemana telunjuknya Imam Malik mengarah? Maka Imam Malik mengarahkan telunjuknya ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita paham, jangan memaksumkan siapapun kecuali hanyalah Rasul. Walaupun kita ngerti ini, tapi prakteknya banyak orang yang tidak bisa mempraktekkan dengan benar. Walaupun dia tidak mengatakan itu secara lisan, tetapi secara hal, kenyataan, banyak orang itu memaksumkan ustadznya, memaksumkan radionya, memaksumkan televisinya. Maka siapapun yang berbeda dengan ustadznya, siapapun yang berbeda dengan radionya, dan siapapun yang berbeda dengan televisinya dianggap salah. Kenapa? Seakan-akan yang berbeda dengan ustadznya itu seakan-akan berbeda dengan Rasul, karena dia telah memaksumkan Rasulullah, karena dia telah memaksumkan ustadznya sebagaimana memaksumkan Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang telah memaksumkan kelompoknya dan ustadznya,
Itu hakikatnya, akhi. Dia selalu memakai kacamata hitam ketika melihat orang lain yang di luar dari kelompoknya dan ustadznya. Makanya apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang di luar komunitasnya dia akan terlihat hitam dan terlihat salah. Kenapa? Kacamatanya sudah hitam duluan. Walaupun antum melakukan kebaikan, tapi maaf, kalau antum bukan dari komunitas mereka, maka antum pun akan tetap dianggap salah. Kalaupun ada kebaikan, mereka luput dari kebaikan yang antum lakukan. Tetapi kalau antum ada kesalahan, mereka orang yang paling rajin untuk mengungkap kesalahan itu ketika antum bukan dari komunitas mereka. Ya, makanya kemudian itulah yang guna ini. Nah, kacamata hitam itu dilepas kapan? Kalau mereka kumpul dengan komunitasnya. Kacamata hitam itu dilepas diganti dengan kacamata bening. Semuanya kelihatan putih, semuanya kelihatan baik, semuanya kelihatan indah. Kenapa? Karena kacamatanya bening. Kalaupun ada kesalahan, dia tutup udurnya, dia berikan udurnya. Kalau ada yang benar, maka kemudian dibesar-besarkan. Kenapa semacam itu? Karena dia memandang kelompoknya adalah maksum dan tidak mungkin jatuh dalam kesalahan. Padahal itu merupakan sebuah kesalahan besar, akhil karim. Makanya di antara musibah ilmu, bukan hanya ketika antum tidak mengamalkan apa yang disampaikan Nabi. Musibah dalam ilmu bukan hanya ketika ilmu kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan disepakati oleh para sahabat. Tapi termasuk di antara musibahnya ilmu adalah ketika kita telah mengkultuskan seseorang dan kelompok kita, sebagaimana kita mengkultuskan Rasulullah SAW, pada saat itulah musibah itu terjadi besar-besaran dalam kehidupan. Makanya sampai pernyataan kita hari ini itu adalah, kalau kita ketemu dengan ikhwan, atau ketemu dengan saudara kita yang baru ketemu di masjid, pernyataannya itu bukan, antum muslim ya? Enggak. Pertanyaannya adalah, antum ngajinya sama siapa? Sehingga kemudian ketika itu adalah saudaranya, maka kemudian ketika disebutkan nama ustadznya, ini adalah saudara saya. Kalau ternyata itu bukan ustadznya, maka kemudian akhirnya ditinggalkan. Padahal itu merupakan bagian dari kesalahan fatal. Kalau kemudian kita menetapkan walak dan barok kita itu berdasarkan kepada kelompok. Makanya kemudian Al-Khawarij inda Ibni Taimiyah. Di dalam kitab itu Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan, pokok-pokok pemikiran dari orang Khawarij bukan hanya mengkafirkan semata. Tapi pokok-pokok pemikiran dari orang Khawarij adalah mereka meletakkan walak dan barok mereka itu berdasarkan kepada kelompoknya. Apapun yang datang dari kelompoknya, mereka berikan walak, loyalitas. Dan apapun yang bukan dari kelompoknya, mereka akan berikan barok, karena itu bukan dari golongannya. Dan itu yang menjadikan rusak kehidupan kita. Orang semacam itu tidak akan mampu bersaudara, akhi. Makanya sampai kemudian kita mendapati ada satu tetangga dengan tetangga yang lainnya ketemu, itu saling tidak pernah bertegur sapa, walaupun mereka menjadi tetangga lebih dari 10 tahun dan puluhan tahun. Kenapa? Ternyata mereka mendapati ada satu hal yang mereka maksumkan dari kelompok mereka dan ustadznya yang menjadikan mereka menganggap siapapun yang bukan dari komunitasnya maka itu akan pasti dalam keadaan yang salah. Padahal kita lihat, ikhwan, apakah kemudian ada ulama yang maksum? Tidak ada. Siapa ulama yang maksum, akhil karim? Bahkan kalau kemudian kita bilang ya, siapa ulama-ulama yang kemudian maksum di atas muka bumi ini? Imam Ibnu Hajar yang mengarang kitab Fathul Bari. Apakah maksum beliau? Sebelum kita membicarakan tentang itu, maka antum harus paham, sesungguhnya keilmuan dan warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Imam Ibnu Hajar itu luar biasa. Fathul Bari adalah satu karya monumental beliau ketika beliau memberikan syarah kepada penjelasan kitab hadis Bukhari. Tapi apakah semua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar itu semuanya pasti benar? Tidak. Imam Ibnu Hajar zallah, saqat dalam persoalan asma wa sifat. Tapi apakah kemudian akan kita kemudian tinggalkan kitab Fathul Bari dan kita bakar? Tidak lah. Kebaikan yang beliau berikan jauh lebih banyak daripada kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Imam Nawawi saqat dan zallah. Saqat itu jatuh, zallah itu terpleset. Sama sebagaimana Imam Ibnu Hajar, sebagaimana Imam Baihaqi yang menyusun kitab Sunan Al-Kubra. Tapi apakah kemudian itu menjadikan kita kemudian akhirnya meninggalkan semua karangan mereka? Tidak. Di situ kita paham. Kalau Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Baihaqi ternyata tidak menjamin kemaksuman beliau di dalam masalah ilmu, apalagi ustadz hari ini. Yang salah itu ya wajar. Yang tidak wajar itu adalah ketika kita menyikapi secara berlebihan orang yang kita ambil ilmunya. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum, akhil karim. Makanya kalau ngaji, jangan berusaha untuk memaksumkan orang yang antum ambil ngaji, orang yang antum ambil ilmunya. Karena perilaku semacam itu akan menjadikan mereka, masya Allah, kalau orang sudah memaksumkan, akhi, biasanya akan diikuti dengan perbuatan tercela yang akan dia lakukan tanpa sadar. Apa?
dia akan gampang mencela, gampang menghujat setiap siapapun yang berbeda dengan ustadznya. Ngajinya sekali dalam sepekan, tapi dalam waktu sepekan 100 orang dia hujat. Padahal kajiannya tematik. Kajiannya kitab, sekali sepekan itu pun tidak punya kitab. Coba. Tapi ternyata kemudian gampang untuk menghujat orang. Kenapa kemudian dia gampang menghujat orang? Dan berapa banyak orang yang hari ini gampang menghujat, tapi dia tidak pernah menyadari kesalahannya ketika dia menghujat orang lain. Ya karena dia mempunyai sebuah bisikan setan bahwasanya siapapun yang dia hujat itu seakan-akan dia sedang menghujat musuhnya Rasulullah SAW. Menempatkan dirinya seakan-akan kepada Rasulullah SAW. Padahal kita ngerti betul. Sesungguhnya kita paham betul. Siapapun yang hari ini kita ambil ilmunya, maka pada dasarnya mereka tetap manusia biasa. Kalaupun mereka jatuh dalam kesalahan, maka itu yang wajar. Karena apa? Yang maksum di atas kehidupan umatnya Rasulullah hanyalah Rasulullah SAW. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Kita ambilkan contoh satu persatu. Bagaimana tidak maksumnya para sahabat. Padahal kita tahu ya, para sahabat itu adalah qauman ikhtarahumullah li suhbatin Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud. Kaum yang telah dipilih Allah untuk menemani Nabi. Sahabat ikhwan secara global mereka itu maksum, tetapi secara tafsili mereka itu bukan maksum. Ada sahabat yang berzina, Ma'is bin Malik, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang utang dan tidak membayar sampai beliau meninggal, ada sahabat yang minum khamar yaitu kayak Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Kenapa? Sahabat secara personal mereka tidak maksum. Adapun sahabat secara global, manhaj mereka itu manhaj yang hak dan tidak kita pungkiri dan kita tidak ragukan itu. Kita ambil sahabat, bagaimana tidak maksumnya para sahabat. Kita mendapati banyak para sahabat itu ternyata mereka itu melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu tidak disengaja oleh mereka. Kita ambilkan contoh yang gampang saja. Antum pastinya tahu tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabat besar atau sahabat kecil? Sahabat sedang atau biasa-biasa aja? Sahabat besar. Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah mengeluarkan fatwa tentang masalah iddah. Sebelum kita membahas tentang masa iddah, saya ingin untuk menjelaskan dulu. Masa iddah itu masa seorang wanita menunggu ketika dia habis melewati proses perpisahan sampai dinikahi sama laki-laki lain. Itu namanya masa iddah. Masa iddah normalnya seorang perempuan itu berapa, akhi? Berapa? A. 3 bulan, B. 4 bulan, C. 5 bulan, D. Tidak ngerti. Yang mana? Antum akhi yang paling depan. Sudah nikah atau belum? Belum, jangan. Antum akhi. Nikah aja belum iddah. Tidak usah lah. Antum bapak, masa iddah seorang wanita berapa Pak? 3 bulan. 3 bulan, betul atau salah? Yang mengatakan betul angkat tangan. 1, 2. Yang mengatakan tidak betul. Insyaallah ya. Antara diam, antara tawaduk dengan tidak tahu jawaban itu tipis banget jawabannya. Jawaban kalau 3 bulan itu salah. Kenapa? Yang benar itu antara 2, yaitu 3 kali masa suci atau 3 kali masa siklus. Kata Qur'u itu 3 kali suci atau 3 kali masa haid. Kemudian kalau ada seorang wanita ketika dia diceraikan oleh suaminya, maka kemudian 3 kali masa suci atau 3 kali masa Qur'u. Seorang wanita apabila suaminya itu meninggal dunia, masa iddahnya berapa? Masa iddahnya berapa? Masa iddahnya berapa ikhwan-ikhwan Soloraya? Ada seorang akhwat, suaminya meninggal. Antum seneng sama akhwat itu. Antum nunggu berapa lama? Berapa? 4 bulan 10 hari, mumtaz. Kalau ada akhwat kemudian diceraikan oleh suaminya, kemudian akhwat itu mengandung, maka kemudian masa iddahnya berapa? Masa iddahnya berapa? Sampai melahirkan. Masya Allah. Maka kemudian itu sudah jelas. Bagaimana kalau tumpuk 2 kasus dalam satu kondisi? Ada wanita hamil, lalu kemudian suaminya itu meninggal dunia. Mana yang diambil? Ali bin Abi Thalib menjawab. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kalau ada wanita hamil,
lalu kemudian wanita itu juga diceraikan, wanita itu suaminya meninggal dunia, maka kata Ali bin Abi Thalib, bi'atwalil ajalaini minhuma. Diambil mana sisa masa iddah yang lebih panjang. Maksudnya gimana? Nah, konkretnya gini. Kalau ada wanita baru hamil, akhi, baru 1 bulan dia hamil atau baru 2 bulan dia hamil. Lalu kemudian ketika hamil, kemudian suaminya dikasih tahu. Saking senangnya, suaminya stroke mendengar kabar itu. Kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia. Padahal kemudian istrinya baru 2 bulan. Maka kemudian sisanya lebih panjang mana? Sisa sampai melahirkan berapa bulan? Masih sisa berapa bulan? 7 bulan. Masa iddah ketika mati berapa? 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Yaitu masa melahirkan. Yang diambil yaitu masa iddah melahirkan. 7 bulan itu yang diambil. Kata Ali bin Abi Thalib. Tapi beda konteksnya ketika kemudian antum mendapati, kata Ali bin Abi Thalib, ada seorang laki-laki kemudian meninggal beberapa hari sebelum istrinya melahirkan. Jadi kemudian ternyata istrinya kemudian mau melahirkan, kemudian suaminya itu meninggal. Dalam beberapa hari setelah suaminya meninggal, kemudian dia melahirkan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, mana sisa yang lebih panjang? Oh, melahirkannya tinggal 4 hari. Adapun kemudian sisa ketika dia meninggal masa iddah, ketika suaminya meninggal 4 bulan 10 hari, yang diambil masa iddah meninggal dunia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib. Sahabat besar atau sahabat kecil? Sahabat besar. Sekarang pernyataan Ali bin Abi Thalib benar atau salah? Tuh kan? Tawaduk dengan tidak ngerti jawaban itu tipis. Salah atau benar? Salah atau benar, akhi? Salah atau benar? Enggak, saya tanya beliau dulu. Salah atau benar, akhi? Salah. Yakin? Masya Allah ya, baru ngikutin kajian sekali nyalahkan Ali bin Abi Thalib. Salah atau benar, Ali? Siapa yang mengatakan salah tadi? Ayo tanggung jawab. Salah atau benar, Ali? Kenapa salah? Mana dalilnya? Insyaallah ya. Maka kemudian apa yang dikatakan Ali sebelum itu kita harus paham. Ali sahabat besar. Tapi apa yang dikatakan Ali benar atau salah? Salah. Loh kok salah, Ustaz? Iya. Karena ada satu riwayat bagaimana seorang wanita ketika beberapa hari sebelum dia melahirkan, maka suaminya itu meninggal dunia. Setelah itu beberapa hari kemudian dia melahirkan. Lalu ketika baru saja melahirkan, ada suara tangisan bayi di rumah itu, ada sahabat yang memang senang sama sahabat wanita itu, datang, ketok pintunya langsung dilamar. Nih, laki-laki bener ini. Langsung kemudian dia langsung melamar akhwat itu. Kamu mau nggak jadi istri saya? Lalu kemudian akhwat itu mengatakan, kami tidak bisa memberikan keputusan sampai kami tanya kepada Rasulullah. Maka dia menyampaikan, ya Rasulullah, suami saya meninggal beberapa hari sebelum saya melahirkan. Dan kemudian saya sudah melahirkan. Lalu ada seorang laki-laki yang datang mengetok pintuku dan melamarku menjadi istrinya. Apakah saya terima ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, akbili inroditi. Akbili, terima saja. Inroditi kalau kamu ridho. Ya Rasulullah, ini suami saya baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Ibarat kata orang Jawa, kuburannya aja belum kering. Sesungguhnya iddahmu dihitung ketika kamu melahirkan. Maka kemudian di situ akhirnya kita ambil. Yang kita ambil Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah? Rasul. Tapi yang kita harus pahami, Ali bin Abi Thalib, kenapa kok bisa memutuskan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan Rasul? Yaitu bukan sengaja. Karena banyak sahabat-sahabat besar itu, kenapa mereka tidak banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW? Sesungguhnya banyak sahabat besar tidak meriwayatkan hadis dari Nabi, disebabkan karena banyaknya tugas-tugas besar yang dibebankan Nabi kepada mereka. Makanya riwayat dari jalurnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sedikit. Kenapa? Banyak beban berat yang diberikan Nabi sampai menjadikan mereka itu tidak menghafalkan hadis. Ya. Yang kedua yang kita pahami, kalaulah Ali mengerti tentang hadis yang tadi ketika wanita meminta petunjuk dari Nabi, kira-kira Ali akan memutuskan apa yang diputuskan Nabi atau tidak? Pasti. Sahabat Ali kok. Tidak ada kaum yang paling setia mengikuti sunnahnya Rasul kecuali para sahabat. Tapi disitulah kita kemudian belajar
Kata kemudian Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna minhu, beliau menyebutkan dalam kitab itu, Masya Allah, kalau setingkat Ali saja bisa salah, apalagi kemudian hari ini ustadz lokal, cuma radio, cuma televisi, apalagi ulama Jabodetabek, ulama nasional dan ulama lokal, enggak wajar salah itu. Dan tidak perlu bagi kita memaksumkan. Bukan berarti kemudian kita menghujat Ali loh. Siapapun yang berani menghujat Ali berhadapan dengan saya dan teman-teman saya. Oh, sendirian yang nggak berani. Tapi disitulah kita paham, Ali tetap sahabat besar. Kesalahan itu tidak mengeluarkan beliau dari panggung kebenaran. Tidak mengeluarkan seorang Ali kemudian kita keluarkan sunnah dengan kita mengatakan Ali bin Abi Thalib ingkar sama sunnah. Kan gampang kan kayak gitu kan? Ada orang yang gampang banget dikit-dikit ngeluarin orang dari sunnah itu. Fulan-fulan ini nggak sunnah. Kenapa? Nggak kenal sama ustadz saya. Loh kan? Loh kok gampang kayak gitu? Padahal Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi anis sunnah syadidun. Ngeluarin orang dari panggung sunnah itu merupakan perkara yang berat. Kenapa? Berarti kalau antum sudah ngeluarin orang dari panggung sunnah, berarti antum konsekuensinya harus jelas. Berarti antum telah mengancam orang itu dengan neraka. Padahal orang yang sering mengancam dengan neraka itu siapa? Sifatnya khawarij. Ya? Makanya disitulah kita mendapati tidak ada yang maksum, akhi. Tidak ada yang maksum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah pertama kali beliau tidak tahu bahwasanya hukum riba itu ada dua. Ibnu Abbas itu cuma mengatakan bahwasanya riba itu cuma satu, yaitu riba nasiah. Beliau tidak paham tentang riba fadl. Riba fadl itu apa? Nukar emas 1 kilo dengan emas 2 kilo itu riba fadl. Nukar uang 100.000 dengan uang 90.000 itu riba fadl. Nukar garam 3 kilo ditukar dengan garam 6 kilo itu riba fadl. Tapi pertama kali Ibnu Abbas itu tidak tahu tentang hadis itu sampai diterangkan kepada beliau tentang riba fadl, baru kemudian beliau itu mengambil itu. Nah disitulah kita paham. Nah kalau ulama saja tidak ngerti, kadang-kadang mereka itu kadang salah, apalagi orang hari ini. Maklum itu biasalah. Makanya tidak perlu memaksumkan Ustadz antum seakan-akan Ustadz antum itu Rasul. Sehingga siapapun yang beda dengan Ustadz saya itu seakan-akan beda dengan Rasul. Makanya kalau menghujat orang yang berbeda dengan Ustadznya, kayak menghujat orang yang berbeda dengan Rasul. Seakan-akan orang yang dihujat itu tidak mencintai Rasul. Coba. Dan itu apa? Dan itu parah itu, akhi. Imam Malik pernah nggak jatuh dalam kesalahan? Salah. Padahal Imam Malik ulama besar atau ulama kecil? Ulama gede. Dari kecilnya sudah bahasa Arab itu Imam Malik. Tapi antum tahu nggak Imam Malik? Imam Malik itu Masya Allah, beliau itu mengingkari tentang masalah membaca iftitah. Makanya Imam Malik itu iftitah dalam suatu bid'ah. Itu Imam Malik. Karena kemudian tidak sampai kepada beliau riwayat dari Abu Hurairah ketika Abu Hurairah pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang kamu baca habis takbiratul ihram sampai membaca Al-Fatihah? Nabi menyebutkan iftitah. Tapi Imam Malik nggak ngerti tentang hadis itu. Wajarlah. Makanya disitulah kita akhirnya kemudian mengambil pelajaran penting. Proses kita dalam bersaudara itu tidak akan terwujud selama antum menganggap bahwasanya orang yang antum ilmunya itu pasti benar dalam segala ucapan, dan antum menganggap setiap orang yang berbeda dengan ustadz antum pasti salah. Tidak akan pernah bersaudara itu. Pasti persaudaraan itu hanya dibangun satu majelis dan tidak pernah dibangun antara lintas majelis. Makanya akhirnya apa? Parah. Kemudian kita lihat, Imam Abu Hanifah pernah nggak salah? Pernah. Imam Syafi'i pernah nggak jatuh dalam kesalahan? Pernah. Tetapi kesalahan itu bukan kesalahan yang disengaja oleh mereka. Mereka tetap mustahid. Mustahid itu kalau salah dapat 1, kalau kemudian benar dapat 2. Imam Abu Hanifah aja pernah kan? Kesalahan beliau yang cukup besar itu apa? Bukan kesalahan yang disengaja loh ya. Yaitu adalah ketika beliau memfatwakan bahwasanya zakat fitr itu boleh dengan uang. Termasuk pendapat apa itu? Pendapat lemah, betul. Sebagian ulama mengatakan pendapat syadz, pendapat yang ganjil itu. Karena kemudian apa? Para ulama yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam kemudian Imam Ahmad, tidak memperbolehkan zakat fitr itu kecuali dengan bahan pokok. Imam Abu Hanifah pernah memperbolehkan nikah tanpa wali. Boleh nggak nikah tanpa wali, akhil karim? Seorang wanita boleh nggak nikah tanpa wali? Boleh atau tidak? Itu antum loh ya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Antum memilih Imam Abu Hanifah atau pendapat antum sendiri?
Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan boleh, akhi. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan boleh nikah tanpa wali? Jadi kalau ada wanita, kemudian antum seneng ajak nikah, kemudian ada ijab qabul, ada 2 saksi tanpa walinya, sah. Kata Imam Abu Hanifah. Apa dalilnya? Qiyas. Lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Kata Imam Abu Hanifah, wanita itu boleh ngelola hartanya sendiri tanpa wali. Jadi wanita kalau jual beli sampai ratusan juta itu enggak usah wali. Sah enggak jual belinya? Sah. Sebagaimana ketika dia jual beli tanpa wali, maka sesungguhnya boleh nikahnya tanpa wali. Kenapa? Kiasnya sama. Imam Abu Hanifah itu. Imam Abu Hanifah salah atau benar? Hening lagi. Kan? Imam Abu Hanifah salah atau benar, ya ikhwan? Siapa yang mengatakan salah? Mana? Tunjukkan orang yang mana. Mana tadi yang mengatakan salah? Salah atau benar, akhi? Imam Abu Hanifah salah atau benar, akhi Karim? Imam Abu Hanifah loh, dihormati sama Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah ingin melaksanakan haji, pertama kali yang menyambut Imam Abu Hanifah datang ke Mekah itu Imam Malik. Dan Imam Malik berkata, setiap aku ketemu dengan Imam Abu Hanifah, ketemu 60.000 masalah yang baru ketika aku ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Antum ketemu Ustadz berkali-kali aja tidak ketemu masalah yang baru, tetap sama aja. Ini Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah salah atau benar? Diam lagi, Masya Allah. Salah atau benar? Anda tidak membutuhkan senyuman, Anda membutuhkan jawaban. Salah atau benar? Benar? Yakin? Ya, sudah beliau mengatakan benar. Harus kita hormati dulu kan? Beliau mengatakan benar. Padahal kemudian ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. Jadi kalau ada wali, ada perempuan nikah baik yaitu gadis ataupun janda sama. Bahwasanya kalau dia nikah tanpa wali maka pernikahannya batal. Tidak sah, tidak diterima di dalam syariat. Dan yang mengatakan siapa? Rasul. Imam Abu Hanifah salah atau benar? Hah? Antum cepat sekali berubah. Makanya kita ambil perkataan Imam Abu Hanifah atau Rasul? Rasul. Kenapa? Kenapa Imam Abu Hanifah bisa salah? Antum harus pahami udurnya dulu. Imam Abu Hanifah sampai mengatakan itu karena Imam Abu Hanifah itu akhirnya menggunakan kias. Dia berada pada satu tempat yang bernama Kufah. Kufah itu terkenal dengan al-wadha'un. Al-wadha'un itu pemalsu hadis. Makanya kemudian Imam Abu Hanifah terkenal sekali dengan kiasnya. Sampai kemudian muridnya Abu Yusuf itu mengatakan, kalau Imam Abu Hanifah sudah nerangkan bahwasanya gunung itu emas, tidak ada yang tidak percaya kalau gunung itu emas. Saking pintarnya beliau dalam masalah kias. Makanya kemudian urutan dalam penetapan hukum oleh Imam Abu Hanifah, madhabnya itu apa? Kitabullah, sunnah, ijma', qiyas. Makanya kemudian ketika kita mendapati itu, kita akhirnya dapati, Masya Allah, Imam Abu Hanifah. Padahal kalau kemudian kira-kira hadis ini sampai kepada beliau dan dianggap sahih oleh beliau, kira-kira beliau itu mengambil hadis itu atau tidak? Pasti. Tapi apakah dengan itu kemudian kita akan mengeluarkan Imam Abu Hanifah dari panggung kebenaran? Enggak lah. Tidak segampang itu, akhi. Emang sejak kapan kita ketika belajar itu kemudian menjadi koboi di lisan kita? Ngeluarin orang aja. Sampai kemudian akhirnya apa? Bertengkar di grup, live group, apa itu? Dikit-dikit live group. Sampai kemudian akhirnya menjadikan apa? Akhirnya permusuhan itu terasa gitu loh. Dan itu akhirnya apa? Menjadikan akhirnya tidak mampu bersaudara. Dan orang itu nyaman dimusuhi oleh orang yang beriman. Anda tidak pernah tahu apa sebabnya kalau orang itu dimusuhi orang yang beriman kok nyaman. Itu loh. Padahal kemudian harusnya yang kita pahami apa? Semangatnya sunnah itu mempersaudarakan, akhil karim. Tapi itulah yang terjadi kalau kita sudah memaksumkan orang. Makanya yang pertama kali ketika kita berusaha untuk mewujudkan persaudaraan itu, pertama kali kita harus paham, tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Kalaupun ada seorang ustadz, seorang fulan yang jatuh dalam kesalahan, kesalahan itu wajar dilakukan olehnya. Wong beliau tetap manusia biasa. Tapi perkara-perkara yang lainnya selama itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, ya diambil. Nah disitulah kita paham. Tentunya ada batasan-batasan yang harus dipasang. Tapi yang pertama, kenapa orang itu gagal mewujudkan tentang masalah itu? Karena yang pertama, kita dalam belajar sudah memaksumkan orang. Yang kedua,
yang menjadikan gagalnya kita dalam bersaudara? Para ulama menjelaskan karena tidak paham tentang khilaf yang terjadi di antara para ulama. Padahal khilaf itu sesuatu yang lumrah atau tidak lumrah? Lumrah. Orang yang tidak memahami perbedaan akhil karim itu biasanya akan ruwet urusannya. Saya ambilkan contoh yang gampang lah. Antara orang Sunda dengan orang Jawa kalau tidak paham perbedaan itu ruwet, akhi. Contoh, orang Sunda itu kalau menyajikan teh, pahit, walaupun dia kaya raya. Orang Jawa, walaupun kemudian terbatas materinya, kalau menyajikan teh, manis. Ada orang Jawa yang datang ke orang Sundanya kaya raya, mobilnya 6, motornya 7. Kemudian ketika kemudian bertamu di pagi hari disajikan teh, orang Jawanya mikir manis ini pasti, insya Allah. Ketika dicium, ketika kemudian diminum, masya Allah pahit banget. Ya Allah, apa sih lah, apalah harga 1 sendok gula yang dituang ke teh. Kemudian dia menganggap apa? Kaya-kaya mobilnya 6, motornya 7, kalau nggak punya gula buat apa? Itu orang Jawa yang datang ke orang Sunda. Giliran orang Sundanya datang ke orang Jawa. Orang Jawa itu kan semuanya manis, akhil karim. Buat sambel aja kalau nggak dikasih gula nggak mantap. Ya kan itu orang Jawa. Antum nggak tahu ya Ustaznya. Beliau beda, bukan orang Jawa beliau. Maka kemudian orang Jawa itu semuanya manis, pakai kemudian sambel, pakai gula, apalagi cuma teh. Teh itu kalau nggak 2 sendok malah nggak mantap. Lah orang Jawanya ini jauh lebih terbatas materinya daripada orang Sunda. Dia datang sama orang Jawa, dicobain teh, manis banget. Orang Sundanya mikir, lah. Motornya cuma 1 aja pamer gula. Masalah siapa yang pamer gula? Tidak ada yang pamer gula di situ. Itulah perbedaan di situ. Kalau tidak pahami, berantem gara-gara gula. Bisa mengobarkan peperangan Jawa dan Sunda. Ya? Peperangan janda, Jawa Sunda itu. Jadi kemudian disebabkan apa? Ya disebabkan karena tidak paham perbedaan itu. Dalam masalah laki-laki dan perempuan aja kita harus paham perbedaan kok. Laki-laki itu kita harus paham. Laki-laki itu kalau ngomong sedikit. Kalau perempuan kalau ngomong banyak. Itu memang fitrahnya kayak gitu. Perempuan itu bermain perasaan, laki-laki bermain logika. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika ditanya sifatnya wanita itu apa sih? Suratu inqilabiha wa ghalabatu masyairiha. Perempuan itu dominan perasaannya dan berubah-ubah pikirannya. Itu perempuan. Nah kan kalau antum tiba-tiba istri antum ngomong I love you di pagi hari, nanti sore juga sudah berubah itu. Karena kemudian berubah ketika antum lupa membelikan sesuatu, cintanya yang tadi pagi itu sudah lupa dia. Maka laki-laki dan perempuan itu ketika tidak paham perbedaan kan terus akhirnya. Makanya lihat perempuan itu banyak bicaranya. Kita harus paham itu. Makanya perempuan itu kalau ditanya, dari mana Bu? Misalkan dari mall. Kan dari mall dia. Itu jawabannya nggak sederhana itu. Dari mana Bu? Dari mall. Mallnya sekarang gede, banget dingin. Tokonya juga nambah. Ketemu Ustadz saya sama anak-anaknya. Ada diskon 50%. Coba ditanya dari mana, jawabannya banyak. Kenapa? Pak Nita. Beda dengan laki. Laki itu kemudian kalau kemudian ngomong sedikit. Dari mana Pak? Mall. Sudah. Kamu cerita lagi dia. Males. Kok nggak cerita ketemu Ustadz? Kan antum nggak nanya. Kan gitu. Karena laki-laki gitu. Makanya kadang-kadang kan sering kan bertengkar suami istri itu. Suaminya menganggap istrinya terlalu nuntut. Istrinya menganggap suaminya itu nggak romantis. Istri kalau SMS kan panjang-panjang. Wahai suamiku, di manakah dirimu? Dijawab sama suaminya, JLN, jalan. Antum kalau ketawanya kayak gitu malah curiga saya. Ya, kok nggak nyampe-nyampe? Wahai imam surgaku, MCT, macet. Karena gitu singkat-singkat. Kalau orang itu paham perbedaan akhi, enak atau tidak enak? Enak. Istrinya membaca, oh enggak apa-apa. Memang suami saya itu sedikit ngomongnya. Kalau kemudian antum sebagai laki-laki, panjang banget ya ini, ya Masya Allah WA-nya ya. Maka kemudian, maklumlah. Disitulah kita paham, perbedaan dalam masalah umum saja harus disikapi dengan benar. Apalagi perbedaan dalam masalah agama. Dan kita harus paham loh, ada perbedaan dalam masalah agama. Dan itu wajar terjadi. Mau malaikat aja berbeda pendapat kok. Masa Ustaz? Iya. Dalam riwayat Muslim diterangkan,
Bagaimana kita mendapati ada seorang pembunuh 100 nyawa yang meninggal dunia meninggalkan kampung Durjana menuju kampung orang yang solih. Di perjalanan meninggal dunia yang turun 2 malaikat. Malaikatul rahmah turun, malaikatul adab turun. Padahal biasanya tidak pernah turun bareng-bareng. Loh iya. Kalau dalam riwayat Bara bin Azib antum baca, kalau yang meninggal orang mukmin yang turun malaikatul rahmah membawa 2 barang, kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Kalau dia orang fasik yang turun malaikatul adab membawa 2 barang, kain kafan diambil dari neraka dan minyak dan kemudian pecut yang diambil dari neraka. Khusus pembunuh 100 nyawa itu dua-duanya turun. Malaikatul rahmah turun, malaikatul adab turun. Sampai kemudian akhirnya malaikat rahmah merasa, saya lebih berhak untuk ngambil. Kenapa? Dia sudah bertobat. Dia tinggalkan kampung Durjana menuju kampung orang yang solih. Lah, malaikatul azab ngomong, saya lebih berhak. Wong dia belum sampai ke kampung orang yang solih kok, masih di perjalanan, OTW. Masih OTW dia. Masih di perjalanan dia. Sampai malaikatul rahmah dengan malaikatul adab berselisih pendapat. Sampai Allah turunkan satu malaikat untuk menjadi penengah. Sampai kemudian diputuskan. Mana yang kemudian ini ketika malaikat itu mengatakan, dilihat saja. Mana jaraknya yang lebih dekat ke kampung orang yang solih atau kampung Durjana. Diukur dan ternyata lebih dekat ke kampung orang yang solih. Dan akhirnya diberikan kepada malaikatul rahmah. Itu malaikat akhul karim. Dan disitulah kita memahami perbedaan itu penting. Tapi saya ingatkan, bukan semua perbedaan itu harus kita tolerir. Enggak, ada perbedaan yang tidak bisa kita tolerir ketika masalah itu adalah masalah pokok. Dia mengkafirkan sahabat, tidak bisa ditolerir. Itu sepakat kok para ulama kok mengimani bahwasanya para sahabat itu maksum secara keseluruhan, secara ijmal dan global. Ada orang yang mengkafir-kafirkan sahabat. Tidak bisa kita mengatakan itu perbedaan para ulama. Tidak bisa. Ulama yang mana? Yang berbeda pendapat. Ya. Kalau ada perbedaan, ya katakan perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, katakan tidak ada perbedaan. Karena di antara hari ini, naifnya para pemateri ilmu adalah mereka ngerti ada perbedaan para ulama dalam kitab-kitab turas para salafus salih, dalam kitab-kitab induknya para salafus salih, tapi para pemateri tidak menyampaikan perbedaan itu dan menutup perbedaan itu. Itu naifnya pemateri ketika menyampaikan ilmu. Ya boleh kayak gitu. Ya boleh lah. Kalau memang ada perbedaan, katakan dulu ada perbedaan. Sembari kita menyampaikan pendapat saya cenderung kepada pendapat ini, tanpa saya menafikan pendapat yang lain. Kalau ada perbedaan, katakan ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, ya katakan tidak ada perbedaan. Jangan sampai dikit-dikit para ulama berbeda pendapat. Gimana hukumnya menghitung mundur tahun baru? 10, 9, 8 dengan mercon dan kembang api. Oh, itu para ulama berbeda pendapat. Para ulama yang mana berbeda pendapat tentang itu? Tidak ada itu. Gimana ulang tahun? Oh, para ulama berbeda pendapat. Tidak ada ulang tahun para ulama itu. Dan kasihan kalau kemudian Islam ada ulang tahun. Yang kasihan siapa? Nabi Nuh. Umurnya 1650 kok. Berapa lilin yang dipasang untuk kemudian? Tidak ada dalam Islam. Kalau tidak ada perbedaan, ya jangan katakan ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan, katakan makruf, ada perbedaan itu. Nah, kita harus paham dulu. Emang perbedaan ada, Ustaz? Ada. Sebabnya kenapa perbedaan itu tumbuh? Nah, ini kita harus paham. Perbedaan ulama itu ada dan disebabkan banyak sebab. Saya akan mengambilkan di dalam muqaddimah kitabnya Abu Malik Kamil Said Salim dalam Sahih Fiqih Sunnah, dan saya ambilkan kitabnya Syekh Utsaimin dalam Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna minhu. Dan kitab-kitabnya ini tidak saya sebutkan satu persatu. Maka di situ diterangkan kenapa sih para ulama itu berbeda pendapat. Kita harus paham ini. Kalau tidak paham, runyam akhi. Berantakan sebagaimana orang Jawa dan Sunda tadi. Maka kemudian perbedaan yang pertama adalah kadang-kadang ulama itu ada yang sampai kepadanya sampai kepadanya satu dalil, tetapi kemudian mereka mempunyai takwil yang berbeda atas dalil itu. Dalilnya satu, tapi takwil itu interpretasi atas dalil itu beda. Memang ada, Ustaz? Iya. Ada beberapa dalil itu yang kemudian takwilnya mustarak baina amrayni. Mustarak itu campur di antara dua perkara ketika akan mentakwil tentang hadis itu atau dalil itu. Contoh, antum tahu kan tentang hadis ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Nabi mengatakan apa? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat asar ya, kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah. Kemudian para sahabat jalan itu. Dan ternyata dalam perjalanan itu asar mau habis belum sampai ke Bani Quraidah.
Nah, para sahabat bingung. Perintahnya Nabi jelas kok. Jangan sekali-kali sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah itu. Maka kemudian para sahabat ketika akhirnya semacam itu, maka wallahi kemudian para sahabat itu pecah jadi dua. Sebagian para sahabat mengatakan, "Enggak, kita tetap sholat tepat waktu." Karena mereka menyebutkan surat An-Nisa, "Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah. Sebagian para sahabat mengatakan, "Enggak, perintahnya Nabi jelas, gamblang, enggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah." Sebagian dari sahabat mengatakan, "Kalau kamu tetap sholat asar di Bani Quraidah, kamu sholat asarnya itu menjelang malam atau ketika sudah sampai Isya." Hadisnya berapa? 1. Pemahamannya 2. Dan sebagian apa? Sebagian para sahabat sholat asar di perjalanan tepat pada waktunya. Sebagian para sahabat mengakhirkan sholatnya ketika Bani Quraidah. Insya Allah. Tapi tidak ada yang bermusuhan itu. Tidak ada yang mengatakan yang sholat asar duluan, tidak mengikuti Nabi. Tolong ya, ambil soft kiri, kita soft kanan. Tidak ada. Mereka tetap bareng-bareng sampai kemudian di Bani Quraidah mereka sholat, dan ketika falamma roja'u, ketika mereka pulang menyampaikan itu kepada Nabi, dan ternyata Nabi kemudian tidak memberikan jawaban dan Nabi membiarkan itu. Walaupun ulama Ahlus Sunnah menetapkan dalam metode tarjihnya yang lebih benar itu adalah yang sholat di perjalanan, karena sesungguhnya dengan 2 pertimbangan. 1, yaitu adalah sholat telah ditentukan waktunya. 2, Nabi mengatakan jangan sekali-kali sholat asar di Bani Quraidah, itu maksudnya adalah cepat jalannya asar sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi ternyata tawilnya ada berapa? 2. Makanya kemudian akhirnya kadang-kadang para ulama itu berbeda pendapat itu di situ, akhil karim. Makanya sama kayak kemudian ketika saya tanya sama antum, masa idahnya wanita itu berapa? 3 kali masa suci. Itu jawaban itu tidak sepakat para ulama. Disebutkan dalam Quran itu salah satu kuru. Kuru itu kalau antum membuka di dalam mu'jam, di dalam kamus, kuru itu yahtamilu bainal maknanya ini, membawa 2 makna. Kuru itu artinya suci dan kuru itu artinya haid. Orang Arab itu kalau menyebut suci, kuru. Kalau menyebut kemudian haid, kuru. Makanya para ulama kemudian berbeda pendapat apakah seorang wanita ketika iddah, apakah 3 kali suci, apakah 3 kali masa haid. Itu para ulama berbeda pendapat. Dan di situ kita paham, perbedaan itu ada. Sebagaimana antum kalau memahami ada yang habis rukuk, ada yang ketika habis rukuk sedekap, ada yang lurus. Antum paham nggak kenapa para ulama berbeda di situ? Ya iya, para ulama berbeda di situ. Kenapa? Dalilnya 1 dari Wa'il bin Hujr, tapi maknanya ada 2. Para ulama itu mengartikan sesungguhnya Nabi ketika kemudian habis rukuk kembali ke posisi awal. Lah posisi awal itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan posisi awal itu sedekap sebagaimana sebelum rukuk, ada yang mengatakan yang namanya posisi awal itu sebelum sholat lurus, namanya irsal. Kenapa kok bisa beda? Ada yang sedekap, ada yang lurus. Karena memahami kembali ke posisi awal itu para ulama berbeda maknanya. Makanya sampai kemudian urusan sampai kata misalkan tahiyat menggerakkan dan tidak menggerakkan itu sebenarnya itu beberapa dalilnya sama, akhi. Makanya Masya Allah, di situ kita paham. Kalau kita tidak memahami tentang perkara ini loh yang menjadikan akhirnya kehidupan kita, akhirnya sering terjadi permusuhan ketika tidak memahami perbedaan para ulama. Coba, setelah kita memahami ini, kita akan lapang. Oh, ternyata kayak gitu. Antum ketika menggerak-gerakkan, ya tidak usah melihat yang tidak menggerakkan. Yang tidak menggerakkan, tidak usah melihat yang menggerak-gerakkan. Saya pernah dikomentari sama seorang ikhwan, Ustadz saya itu tidak khusyuk kalau di samping saya itu menggerak-gerakkan. Nah, saya ngomong, lah ngapain antum ngeliatin dia? Ngeliatin aja milik antum sendiri. Tidak usah lagi lihatin. Tidak usah gitulah. Karena itu kemudian terjadi perbedaan di antara para ulama. Makanya sampai ada seorang ikhwan, ini lucu, ini tambahan aja. Ada seorang ikhwan itu sholat sunnah di rumah saya, dia menggerakkan. Dipegang sama anaknya karena bergerak-gerak, masih aja digerak-gerakkan aja. Itu masalah kemudian di situ kita kenapa perbedaan itu muncul? Karena sesungguhnya melihat konteksnya adalah maknanya 1, dalilnya 1, tetapi maknanya bisa 2. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, apa sebab yang kedua? Sebab yang kedua, kenapa terjadi perbedaan para ulama? Yang kedua sebabnya adalah bahwasanya para ulama itu menetapkan standar ketika menetapkan dalil itu beda-beda. Kita ambilkan contoh yang gampang. Contoh yang sering saya sampaikan adalah masalah kencing, masalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu
membatalkan sholat atau tidak? Membatalkan sholat. Membatalkan wudhu atau tidak? Menyentuh kemaluan. Nah ini karena tidak ada urusan nikah, antum tidak apa-apa jawab. Menyentuh kemaluan batal atau tidak? Akhi? Siapa yang mengatakan batal? Coba. Antum? Batal. Kenapa antum mengatakan batal? Membatalkan wudhu. Beliau mengatakan membatalkan wudhu. Tolong ya dengarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa rajulun massa dzakarahu? Ya Rasulullah, bagaimana tentang seseorang yang memegang kemaluannya? Lalu Rasulullah mengatakan, apakah itu yungkidul wudhu, membatalkan wudhu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, la innama huwa bid'atun minka. Enggak, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, karena menyentuh kemaluan sebagaimana memegang bagian tubuhmu yang lainnya. Sama kayak memegang pipi, sama memegang bahu, sama memegang paha. Tidak ada bedanya, dan itu tidak membatalkan. Itu kata Rasul. Sekarang batal atau tidak batal? Sekarang tidak batal. Yakin? Sekarang dengarkan hadis lagi. Bingung, ngeluh. Dengarkan kata Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka wajib berwudu. Batal atau tidak batal? Antum kok senyum doang? Batal atau tidak batal? Hah? Belum tahu. Di situ kita akhirnya paham, akhi. Lu kok bisa, Ustaz? Ya. Mungkin nggak Nabi itu mutanakid di antara hadis-hadisnya? Nggak mungkin. Mutanakid itu kontradiktif? Nggak mungkin. Saya dulu tesisnya tentang masalah kontradiksi di dalam masalah dalil. Tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada mutanaqid fil riwayah, itu tidak ada. Cara kita memahami hadis ini yang kemudian harus kita rubah. Maka kemudian di dalam Ithaf Dawil Basair dijelaskan dengan bagus sekali tentang masalah ini. Ya, di mana kemudian disampaikan para ulama ketika menyikapi dua hadis itu, dua-duanya hasan, dua-duanya sahih. Yaitu dua-duanya makbul afan. Bahwasanya dua-duanya itu diterima dalam masalah periwayatan, tidak ada masalah dan tidak ada cacat. Lalu kemudian para ulama kemudian mempunyai 3 madhab ketika menyikapi itu. Apa 3 madhabnya? 1, madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu apa? Diambil mana riwayat yang lebih kuat periwayatannya berdasarkan kepada jalur sanadnya, maka kemudian itulah yang diambil hukumnya. Ada yang mengambil jalur hadis yang batal itu lebih kuat. Ada sebagian ulama yang mengatakan jalur yang tidak membatalkan yang lebih kuat. Akhirnya para ulama di situ sudah beda 2. Itu namanya madhabut tarjih. Ada yang kedua yang mengambil madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu diambil yang nasakh, yaitu sejarahnya dulu dilihat. Mana hadis yang datang sebelumnya dan mana yang hadis datang setelahnya. Itu namanya madhabun nasakh. Maka hadis yang datang setelahnya menghapuskan hadis sebelumnya. Itu madhabun nasakh. Ada yang ketiga, madhabul jama'. Madhabul jama' itu digabungkan itu. Madhabul jama' kemudian mengatakan apa? Kalau antum memegang kemaluan dengan syahwat, pakai hadis yang kedua, membatalkan wudhu. Tapi kalau antum kemudian memegang kemaluan itu tidak dengan syahwat, contohnya gatal, membersihkan apa, membenarkan posisi, maka sesungguhnya tidak usah dibahas, akhi. Maka kemudian itu tidak batal karena mengambil hadis yang kedua, hadis yang pertama. Itu namanya madhabul jama'. Ikhwan, hanya masalah satu loh, memegang kemaluan loh. Ternyata kemudian setidaknya terbagi menjadi 3, madhabul jama', madhabun nasakh, dan madhabul tarjih. Itu satu. Makanya kemudian metode para ulama ketika mempelajari itu kemudian Masya Allah detailnya semacam itu, akhi. Makanya kalau belajar itu perlu taksil itu kayak gitu. Taksil itu apa? Fondasinya dibangun dari bawah urut ke atas. Ngaji itu nggak boleh tematik terus. Makanya ngaji tematik itu akhirnya menjadikan kita dalam beberapa versi bagus. Kalau dalam beberapa versi akhirnya menjadikan kita tidak memahami seluruh permasalahan dalam konteks agama. Makanya Masya Allah itu kalau ada pondok kemudian sudah mengajarkan madhab itu. Madhab Syafi'i dibahas dulu, runut, itu baik itu, Masya Allah itu. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Itulah yang disebut dengan sebab yang kedua. Kadang-kadang kenapa para ulama itu berbeda pendapat? Karena urutan dalam menetapkan dalil itu beda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga. Kenapa para ulama itu berbeda pendapat?
Para ulama itu kemudian terkadang berbeda pendapat disebutkan dalam kitab, karena kadang-kadang para ulama itu berbeda pendapat karena sampai kepadanya satu dalil ulama itu, tetapi dia dilupakan oleh Allah terhadap dalil itu. Akhirnya fatwanya berbeda dengan dalil yang pernah dia dapatkan. Mungkin nggak ada ulama yang lupa? Ya mungkin, wajar. Ulama punya masalah kok. Ulama kemudian punya problematika dalam hidup. Makanya kemudian akhirnya kadang-kadang mereka lupa. Ketika lupa itu menjadikan akhirnya dalilnya berbeda dengan dalil, menjadikan fatwanya berbeda dengan dalil yang pernah dia dapatkan. Mana Ustadz dalilnya bahwasanya ulama itu bisa lupa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan pernah lupa kan? Dalam satu asar yang disampaikan dalam riwayat Muslim, kita akan mendapatikan bahwasanya Umar bin Khattab pernah jalan bareng bersama siapa? Ammar bin Yasir. Lalu ternyata Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab itu junub. Dua-duanya junub. Ammar bin Yasir junub, Umar bin Khattab junub. Lah pagi harinya tidak mendapatkan air. Bingunglah mereka, ini gimana nggak dapetin air. Kemudian Ammar bin Yasir mengambil istihad, Umar bin Khattab mengambil istihad. Istihadnya Ammar bin Yasir itu apa? Yaitu adalah dia saat itu paham. Oh, tayamum sudah ada. Berarti kalau tayamum itu mensucikan dari hadas kecil, berarti kalau saya semakin banyak menaburkan debu dan menaburkan pasir, maka semakin bersih dan semakin suci diri saya. Itu istihadnya siapa? Ammar bin Yasir. Makanya kemudian Ammar bin Yasir, fatamarraga kama tamarraga dabah, maka dia bergulung-gulung di atas pasir sebagaimana binatang melata. Kemudian diguyuri itu seluruh badannya dengan tanah. Kenapa? Karena pikiran Ammar bin Yasir istihadnya gitu. Umar bin Khattab diajak, tidak mau. Ayo Umar. Enggak lah, ini buat antum aja. Buat antum aja. Udah buat antum aja itu. Maka Umar bin Khattab kemudian akhirnya beliau menunggu air. Istihadnya Umar. Beda dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir akhirnya sholat subuh tepat waktu. Adapun Umar sholat subuhnya setelah masa waktu subuh itu habis. Masa sholat subuh sudah habis. Maka kemudian akhirnya ketika masa sholat subuh sudah habis, kemudian sampai menjelang zuhur baru menemukan air, baru kemudian Umar bin Khattab mandi, baru kemudian sholat subuh ketika waktunya sudah lewat. Falamma raja'a ilal Madinati fasa'ala an-Nabi. Ketika kemudian sampai di kota Madinah, dua-duanya tanya sama Rasul, yang benar yang mana? Rasulullah kemudian menjawab lembut. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu kalau membenarkan sahabat itu lembut. Kemudian Nabi mengatakan, innama yakfika bisa'id fa inna laka tahurun. Hei Ammar, kalau kemudian nanti kamu gitu lagi, junub lagi, maka sesungguhnya kamu tidak perlu bergulung-gulung kayak kucing dan binatang melata. Innama yakfika bisa'id, maka cukuplah bagi kamu untuk tayamum, karena fungsinya tayamum mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau misalkan antum kemudian tidak bisa menggunakan air, padahal antum junub, maka antum kemudian bertayamum. Tapi pertanyaan saya, tidak bisa menggunakan air kok bisa junub? Nah itu. Maka kemudian akhirnya boleh untuk tayamum. Saat itu Umar bin Khattab ada atau tidak ada? Ada. Hari berganti dengan hari. Detik berganti dengan menit. Nah, bahasa puisinya gitu. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah meninggal dunia, berganti dengan Abu Bakar, berganti dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi Khalifah Amirul Mukminin. Lah mendapatkan pertanyaan dari masyarakat dan warganya. Wahai Umar, Amirul Mukminin, saya ini junub, pagi harinya nggak mendapatkan air. Apa yang harus saya lakukan? Umar bin Khattab ketika mendapatkan pertanyaan itu, seakan-akan beliau lupa bahwasanya dia pernah mendapatkan jawabannya dari Nabi. Diam Umar bin Khattab, apa ya jawabannya? Padahal kita tahu ya, para sahabat itu tidak mungkin berkata kecuali dia pasti meyakini dulu dengan ilmunya. Diam. Dan qadarullah pada saat itu Ammar bin Yasir hadir pada majelis itu. Makanya kemudian Ammar bin Yasir berpikir sejenak, ya Allah, apakah Umar ini lupa ya memori kita berdua ketika junub? Itu Mas. Ketika kemudian saya junub, beliau junub, apakah lupa ya? Tapi Umar tetap diam aja. Diulang lagi pertanyaan dari warganya, saya junub tidak mendapatkan air. Gimana ini wahai Umar?
Maka kemudian Umar bin Khattab tetap diam sampai Ammar bin Yasir memberikan isyarat supaya dia diizinkan maju ke depan. Maka kemudian fa'adzina lahu, diberikan izin, kemudian Ammar bin Yasir maju. Dan ketika maju, maka kemudian Ammar bin Yasir ngomong, "Wahai Umar, tidakkah engkau ingat memori kita ketika kita junub bareng-bareng di bergulung-gulung sebagaimana binatang melata dan kamu itu menunggu air dan kamu mendapatkan air itu menjelang waktu ketika waktu subuh itu sudah habis. Apakah kamu lupa ketika Nabi kemudian menjawab innama yakfika bisa'id?" Nabi kemudian menjawab dengan satu dalil, sesungguhnya cukup bagimu untuk kemudian tayamum, karena tayamum bisa mencucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi wallahi Umar bin Khattab betul-betul lupa. Padahal Umar bin Khattab ditakutin setan atau tidak? Ditakutin setan, akhil karim. Kalau ada setan jalan di gang yang sama dengan Umar, lebih memilih mundur daripada ketemu Umar. Saking haibahnya Umar itu menembus dunia lain. Maka Masya Allah Umar betul-betul lupa. Disitulah kemudian Syekh Utsaimin kemudian mengatakan apa? Loh, itu loh. Kalau setingkat Umar bin Khattab aja bisa lupa, ulama yang lain pun bisa lupa terhadap dalil yang pernah sampai kepadanya, sampai akhirnya menjadikan fatwanya berbeda dengan dalil yang sampai kepada ulama yang lain. Nah, itu contoh-contohnya saja. Nanti kalau saya terangkan satu persatu sebab perbedaan ini panjang betul. Tapi setidaknya disitulah kita paham. Itulah yang menjadikan terkadang kalau kita tidak memahami perbedaan, maka sesungguhnya tersulutnya permusuhan itu jadi lebih gampang. Makanya ketika kita memahami perbedaan, ketika kita belajar agamanya pelan-pelan, urut satu persatu, dan kemudian kita mampu untuk mendatangi referensi-referensi primer dalam kitab turas para salafus salih, maka disitulah kemudian menjadikan kita akan terbentuk kemakrufan kita ketika menyikapi saudara kita. Dan itu kemudian yang kedua, sebab para ulama ketika mereka berbeda pendapat, ketika tidak dipahami, menjadikan orang itu gampang, menjadikan orang itu gagal di dalam ukhuwah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa sebab para ulama itu, kenapa sebab persaudaraan itu susah untuk diwujudkan? Kemudian yang ketiga, para ulama kemudian menerangkan, karena sesungguhnya banyak orang di antara hari ini yang tidak memiliki akhlak ketika mereka telah menjalankan keislaman. Padahal kehidupan akhlak itu penting atau tidak penting? Penting lah. Penting, kehidupan akhlak itu penting. Makanya sampai orang yang berilmu sekalipun kalau dia tidak punya akhlak, tidak boleh kita kemudian mengambil ilmu darinya kalau dia tidak punya akhlak. Mosok? Iya. Siapa yang menyampaikan itu? Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Imam Syafi'i berkata, "Man ahabba ayyaftahallahu lahu qalbahu ayunawirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarku sufaha wa qillatul aql wa tarku wa bughdu ahlul ilmi alladzi laysa ma'ahum insafun wala adabun." Imam kemudian Syafi'i kemudian berkata, barang siapa yang ingin dilapangkan hatinya, diberikan cahaya di dalam dadanya, maka hendaklah dia, satu, sering berdoa dengan Allah. Dua, meninggalkan orang bodoh yang didominasi dengan syahwatnya. Tiga, mensedikitkan makannya. Empat, membenci orang yang berilmu. Ahlul ilmi benci. Ketika orang berilmu itu tidak punya adab dan tidak punya kemakrufan dan tidak punya kebijaksanaan ketika menyikapi dalam masalah agama. Tuh. Karena apa? Ilmu itu akhi, bergandengan mesra dengan kehidupan akhlak. Makanya para salaf itu memperhatikan akhlak terlebih dahulu sebelum mereka memperhatikan ilmu. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak berkata, ta'allamnal ilma isyrina sanatan wa ta'allamnal adab salasina sanatan. Kami ini belajar ilmu hanya 20 tahun, tapi ketika kami belajar adab 30 tahun, 10 tahun lebih lama daripada anggaran waktu yang diberikan ketika mempelajari ilmu. Ruwayyim rahimahullahu ta'ala, ketika mendapati anaknya sedang belajar, maka Ruwayyim berkata kepada anaknya, "Ij'al adabaka daqiqan waj'al amalaka milhan." Wahai anakku, kalau kamu sudah mempelajari ilmu, jadikanlah setiap amal yang kamu lakukan itu bagaikan garam. Dan jadikanlah akhlak kamu ketika kamu kemudian beramal, ketika kamu itu memiliki akhlak, jadikanlah akhlak kamu itu sebagaimana tepung. Antum lihat nggak, kalau ada martabak, kemudian dibuat itu martabak, maka tepungnya yang paling banyak, garamnya hanya ditaburi saja. Ruwayyim ngomong, jadikanlah ilmu kamu dan amal kamu itu kayak taburan garam yang sesekali saja seperlunya. Tetapi jadikanlah bagaimana akhlak kamu itu sebagaimana adonan tepungnya. Makanya Masya Allah ikhwan, orang yang memiliki ilmu yang benar, tetapi akhlaknya berantakan, maka sesungguhnya berantakan ibadahnya. Kenapa? Akhlak yang buruk merusak amal ibadah. Rasulullah bersabda, "Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal." Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka itu merusak madu.
Tapi kalau ada orang yang punya akhlak baik, tetapi ilmunya tidak benar, maka batil. Kenapa? Bermodal akhlak doang tidak bisa masuk surga. Ada nggak orang yang akhlaknya baik? Banyak. Orang yang akhlaknya baik gitu, selalu ngomong sama anak-anak, yang penting itu orang itu baik. Kalau ditampar nggak usah bales. Kalau kamu digigit kasih roti. Kalau kamu diinjek kasih kacang hijau. Baik akhlaknya. Tapi ketika kemudian disampaikan, Bu ini sunnah Bu, lah sunnah itu apa? Nggak usah lah. Yang penting itu baik-baik aja jadi orang, nggak ngelukain orang. Bu ini syirik Bu, lah syirik itu apa? Nggak usah ngomong syirik lah. Yang penting baik sama orang. Akhlak doang tidak bisa memasukkan ke surga. Kenapa? Akhlak saja itu batil dan tidak bisa memasukkan orang ke surga. Dua-duanya itu bergandengan, akhil karim. Orang yang punya ilmu memanggil akhlak, dan orang yang punya akhlak memanggil ilmu. Berapa banyak ilmu itu rusak disebabkan karena akhlak yang rusak. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Orang kalau kemudian ingin untuk menunjukkan ukhuwah yang baik itu dimulai dengan kebersihan hatinya ketika ingin menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak itu apa sih Ustaz? Setidaknya 3 kata Ibnu Rajab. Kaful ada, cegah dirimu jangan mendolimin orang. 2, ihtimalul ada, sabar ketika didolimin. Yang ketiga, badrul ada, gampang menolong orang. Di situ apa? Kaful ada, jangan mencela orang, jangan mendolimi orang dengan hujatan kita yang kita aja tidak paham. Memang kita kira mendolimi orang, kita menghujat, memfonisa, kemudian tidak dihukum sama Allah. Akhi, babani maftuhani muajjalani fid dunya. Ada 2 pintu yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum balasan disempurnakan nanti di akhirat. Apa itu? Durhaka sama orang tua dan dolim sama kemudian orang yang beriman. Itu dibalas oleh Allah di dunia sebelum Allah membalasnya nanti di akhirat. Nggak main-main. Dolim itu utang, akhi. Apa artinya kita kalau ngaji, kemudian setelah ngaji kita mendolimi banyak orang dengan hujatan-hujatan kata-kata kasar kita. Nggak ada faedahnya ngaji. Wong ngaji aja belum tentu diterima kok. Malah kita sudah banyak menghujat orang. Kalau antum dulu, akhi, sebelum antum ngaji, antum dengerin musik, datang dangdutan, kemudian merayakan tahun baru. Tapi setelah antum ngaji, lalu kemudian antum akhirnya setelah antum ngaji, lalu kemudian antum tinggalkan musik, antum tinggalkan dangdut, antum tinggalkan ulang tahun, tetapi antum setelah itu menghujat banyak orang, antum sombong, antum riya, antum merendahkan orang, maaf. Berarti antum dan saya hanya pindah dosa. Dari dosa yang kecil menuju dosa yang lebih besar. Dan ingat, akhi, orang yang sudah duduk di majelis ilmu itu kemudian apakah setan ninggalin kita gitu? Enggak lah. Apakah setelah antum dulunya tidak pernah datang ke kajian, sekarang datang ke kajian, kemudian setan nanti pergi, bawa koper, tereliminasi? Enggak lah. Setannya masih di sini. Dia akan menggoda antum untuk apa? Riya, sombong. Antum merendahkan orang lain. Antum menghujat orang lain atas perkara yang antum tidak pahami. Dan itulah yang kita khawatirkan. Ketika itu terjadi dan menimpa dalam kehidupan kita, kita tidak memiliki akhlak. Makanya sering saya sampaikan, antum kalau dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tapi kalau saya dan antum dibenci karena akhlak, itu adalah musibah dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Sebab yang keempat. Ya. Kita singkatkan yang keempat karena sudah tinggal 5 menit. Yang keempat. Ya, apa yang menjadikan orang itu tidak mampu berukhuwah dengan benar? Yang keempat, tidak paham. Sudah terlalu banyak musuh-musuh Allah yang ada di sekitar kita. Makanya menghujat setiap orang sampai disibukkan dalam dosa itu. Makanya saya ingat kepada apa yang disampaikan dalam satu riwayat dari Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah itu mendapati ada fulan menghujat fulan, fulan kada, fulan kada, fulan kada, fulan kada. Iyas bin Muawiyah itu kemudian manggil orang itu, "Tahan, sini kamu. Kamu pernah memerangi truk? Belum. Hin? Belum. Sin? Belum. Rum? Belum pernah." Kemudian Iyas bin Muawiyah berkata, "Gimana orang kafir selamat dari lisanmu? Bagaimana orang kafir selamat dari lisanmu? Tetapi muslim itu tidak selamat dari lisanmu." Disitulah kita paham. Biasanya orang yang kemudian mereka itu tidak mau bersaudara itu karena tidak paham banyaknya musuh yang sudah ngepung kaum muslimin. Padahal banyak nggak musuh yang kemudian dihadapi oleh Islam hari ini? Banyak, akhi. Musuh kenabian kita itu sama dengan musuh yang dihadapin Rasul. Musuh kita itu sebenarnya apa? Seperti sama dengan musuh yang dihadapin Rasul. Musuhnya Rasul itu 3. Musyrikun, Rum, sama Persia. Yahudi, Ustaz Allah, Yahudi itu tidak pernah langsung perang kontak fisik dengan Rasul. Mereka bangsa pengecut dari dulu. Makanya betul-betul kontak fisik dengan Nabi sampai berkali-kali perang itu 3. Musyrikun, Romawi, sama Persia.
Musyrikun, orang-orang Quraisy ketika mereka menyembah kepada patung. Rum, Romawi, Persia, dan kemudian hancur-hancuran, kemudian akhirnya sekarang menjadi apa? Yaitu Iran dan kerajaannya itu. Kita hari ini sama, musuh kita itu sama dengan musuh kenabian. Kita menghadapi 3 musyrikun. Apa? Orang-orang ateis, orang-orang nyembah kepada patung, Hindu, Buddha yang memerangi saudara-saudara kita. Yang kedua Rom. Rom itu apa? Bangsa Romawi. Antum sudah ngerti kemana arahnya. Persia, antum ngerti kemana arahnya. Dan itu sudah terlalu banyak, akhi. Coba kalau kita hari ini kemudian memelihara permusuhan kayak gini, terus ada anak-anak Suriah kemudian ngeliatin kita, kira-kira anak Suriah itu komentarnya apa? Sempet-sempetnya kalian itu bermusuhan, padahal kami itu setiap harinya meregang nyawa dan mendapati bapak kami itu meninggal dan tidak pernah balik ke rumah kami. Anak dulu Akhil Karim, sebelum diberikan kesempatan menjadi relawan kemanusiaan ke Suriah, hobi untuk jawab gituan itu. Setiap ada ini hobi jawab semuanya sampai polemiknya panjang. Tapi setelah melihat kejadian yang ada di sana, cukuplah. Buat apa kita kayak gitu, Akhil Karim? Tanggung jawab kita terlalu berat. Dan orang yang tidak memahami betapa besarnya konfesari musuh, maka akan sibuk di antara kaum muslimin. Makanya inilah yang menjadikan, tolong selamatkan lisan antum dari orang muslim. Karena sesungguhnya orang itu tidak mampu bersaudara itu apa? Lam yaslam al muslimuna min lisanihim. Salah satu penyebab orang itu tidak mampu bersaudara itu apa? Dia tidak mampu mendatangkan keselamatan bagi saudaranya ketika kemudian dia melakukan, ketika dia di dalam menjalankan agama. Musuhnya sudah terlalu banyak lah. Makanya inilah yang menjadikan kita, Pak, ayolah kumpul. Ada 1-2 perbedaan selama itu, termasuk dari perkara istihadiyah. Hormatin perkara istihadiyah. Yang membaca kitab banyak antum, yang membaca kitab bukan hanya ustadz antum. Ada banyak orang lain yang juga mereka diberikan kesempatan dan diberikan kemampuan untuk baca kitab. Makanya hormati itu. Dan itu yang keempat. Dan yang terakhir kita singkatkan saja, karena kemudian disampaikan sudah mendekati waktunya. Dan yang terakhir, apa penyebab gagalnya kita dalam bersaudara? Yaitu adalah timbulnya, yaitu ta'assub. Ta'assub itu apa? Bahwasanya tidak pernah mengambil referensi kebenaran kecuali dari kelompoknya saja. Karena sesungguhnya ta'assub itu pertama kali datang dari orang Yahudi. Sampai Allah turunkan, yaitu adalah surat Al-Baqarah 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi falaknatullah 'alal kafirin. Antum tahu enggak apa sebab turunnya surat Al-Baqarah 89? Yaitu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika sebelum turunnya Nabi, tidak ada bangsa yang paling terhina di atas muka bumi kecuali Yahudi. Makanya kemudian orang Yahudi, Masya Allah, mereka terlunta-lunta. Ketika mereka menghadapi kenyataan pahit, mereka terlunta-lunta. Orang Yahudi itu mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, turunkan segera kepada kami seorang Rasul. Kenapa orang Yahudi itu minta Rasul? Karena orang Yahudi itu paham betul, kalau Rasul telah diutus, maka mereka akan membawa mukjizat dan memenangkan mereka di atas orang-orang kafir. Itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahu nggak? Akan diutus kepada penutup para nabi itu seorang nabi bernama Muhammad. Paham, ngerti mereka itu. Makanya mereka kenal dengan sifat-sifatnya Muhammad jauh lebih mereka kenal daripada mereka kenal sama anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang yang diberikan Alkitab dari Yahudi dan Nasara kenal dengan Muhammad jauh lebih mereka kenal daripada mereka kenal dengan anak-anak mereka. Tapi Masya Allah, hanya satu yang tidak diterangkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerangkan bahwasanya Muhammad itu datang dari kalangan Arab. Orang Yahudi itu menyangka bahwasanya Muhammad itu datang dari kelompok mereka. Maka ketika betul-betul Rasulullah diutus membawa risalah, menyempurnakan dari semua risalah sebelumnya, maka Allah menyampaikan falamma ja'ahum. Ketika telah datang itu seorang nabi Rasul, dan ternyata mereka kecewa ketika mendapati ternyata nabi mereka itu ternyata bukan datang dari kalangan Yahudi, kafaru bihi. Mereka langsung mengkufuri Muhammad, mereka tolak apapun yang datang dari Rasulullah, falaknatullah 'alal kafirin, dan laknat Allah bagi orang kafir. Ta'assub, fanatisme kelompok. Tidak mau sama sekali mengambil kebenaran dari pihak dan golongan yang lain, kecuali dia mengambil kebenaran itu dari pihak kelompoknya saja. Penyakit ini pertama kali muncul dari Yahudi. Makanya akhirnya nular kepada kaum muslimin. Memang penyakit buruk itu nular. Su'ul khuluqi yu'ti. Penyakit buruk itu nular. Dan itulah yang menjadikan akhirnya hari ini siapapun yang terjangkiti dengan ta'assub, gagal dia dalam bersaudara. Makanya pantas
Sampai dulu, akhi, pada zaman ketika jumud itu berlangsung kepada kaum muslimin, setelah era 4 madhab itu berlangsung, sampai mereka ketika ta'assub itu membuat hadis palsu dan tidak merasa bersalah. Contohnya adalah beberapa dari pengikutnya Imam Abu Hanifah mendapati perkembangan madhabnya Syafi'i yang berkembang kemana-mana, membuat hadis palsu. Apa hadis palsunya? Qala Rasulullah, sayakunu fi ummati rajulun adarru min iblis wa huwa yusamma Muhammad bin Idris. Sampai kemudian pengikutnya, bukan Imam Abu Hanifah, pengikut-pengikutnya yang bahlul, pengikut-pengikutnya yang bodoh. Itu sampai kemudian membuat hadis palsu supaya menjauhkan manusia dari madhabnya Imam Syafi'i dengan mereka meriwayatkan hadis. Berkata Rasulullah, ada orang nanti di antara umatku yang lebih berbahaya daripada iblis. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Padahal itu untuk menjauhkan supaya orang itu membenci Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu lebih bahaya daripada iblis. Hadisnya ada atau tidak? Tidak ada hadisnya, palsu. Makanya kalau hari ini hanya fitnah, fulan dituduh begini, fulan dituduh begini, alah masih lumrah dikit itu. Pada zaman dulu sampai membuat hadis palsu hanya untuk membela kelompoknya. Disitulah kita paham ta'assub. Sebab yang kelima, gagalnya kita dalam bersaudara. Inilah perkara yang kita harus pahami. Walaupun ta'assub ini sebenarnya jauh betul, tapi saya menerangkan singkat, keterbatasan waktu jualah. Sudah banyak di antara antum yang kipas-kipas. Sebelum banyak yang kipas-kipas, kita cukupkan. Dan kita membahas 5 saja. Karena ini termasuk di antara perkara untuk membuka mata kita. Gagalnya kita dalam bersaudara. 1, kalau antum sudah memaksudkan ustaz. 2, ketika antum tidak memahami perbedaan. 3, yaitu adalah ketika kita tidak memiliki akhlak dengan akhlak yang baik. 4, yaitu adalah ketika ta'assub sudah. Kemudian yang kelima, ketika kita tidak memahami banyaknya musuh-musuh Allah yang hari ini menggencet dan mendolimi kehidupan kaum muslimin. Ini yang dapat saya sampaikan. Sudah hampir 1,5 jam lebih kita membicarakan, dan majelis ilmu itu afdolnya tidak terlalu panjang. Karena kalau kemudian majelis ilmu terlalu panjang, banyak setannya, kata para salaf. Makanya idza talal majlis bakalan li syaitan nasibu. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, maka banyak setannya. Makanya kemudian kalau orang itu, kalau majelis ilmu itu sebentar, khusyuk, lama-lama kalau udah habis-habis ngantuk, batuk-batuk, pura-pura ke toilet padahal nggak pengen kencing. Sebelum banyak yang batuk-batuk dan ke toilet, kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Semoga kita paham dan supaya kita ngerti. Itulah 5 perkara gagalnya kita di dalam kita bersaudara. Kita ngerti, kita paham, kita memahami, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah antum hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena sesungguhnya Islam hari ini membutuhkan kontribusi besar dari kehidupan kaum muslimin. Semoga kebersamaan kita menjadi saham untuk memenangkan agama Allah di atas muka bumi ini.